Shalom, selamat pagi. Shalom. Mari kita memuji Tuhan. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat mengangkatmu, Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat mengangkatmu, Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat mengangkatmu, Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu, Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik. Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala secara renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam pernyataan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan. Shalom Bu Saiman, Mbak Saiman, shalom, selamat pagi.
Bu Elias, Pak Elias, Bu Viken, Pak Henry, Bu Foni, Pak Paulus, CCMI. Selamat pagi Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Titik Sulistiani, Bu Ruli Purwanti, Pak Mei, Bu Wanda, Pak Budi Utomo. Selamat pagi semuanya. Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Bu Sepsi, Pak Anton, Esther, good morning. Bu Yosinta, Bu Nurmala, Moana, Mikael, selamat pagi. Bu Reni, Pak Fran, selamat pagi. Mari kita baca 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 5 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama ini mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Kita baca sekali lagi ayat 9 ya. 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Amin, amin. Inilah keinginan orang percaya ya. Selamat pagi Pak Martin, Bu Febi. Selamat pagi yang sudah bergabung. Keinginan orang percaya yaitu supaya kami berkenan kepada Allah, supaya kami berkenan kepada Kristus. Bagaimana hidup yang berkenan kepada Allah? Nah, ini yang kita kejar ya. Hidup yang berkenan, bukan hidup yang tidak berkenan ya. Seorang yang bernama Betty itu dia ready ya, orang yang siap. Ia mengikut Tuhan sejak remaja dan telah mengambil kesempatan di sepanjang hidupnya untuk melayani dan menyenangkan Yesus. Betty rajin menghadiri kelas pemahaman Alkitab, ibadah gereja, dan kebaktian doa. Ia juga pernah mengajar sejumlah kelas, mengunjungi ladang misi, melayani anak-anak, dan mendampingi pelayanan suaminya yang seorang pendeta. Betty senang berada di antara umat, kapanpun ia bisa melakukannya. Dan yang luar biasanya,
usianya 102 tahun, saudara-saudara. Wow. 102 tahun masih aktif melayani di ladang misi, di pendalaman Alkitab, dan segala macam pelayanan mendampingi sang pendetanya, suaminya ya. Nah, dia telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kadang-kadang orang yang tidak ingin bersekutu dengan saudari-saudari seiman yang lain. Kadang-kadang orang itu tidak mau ya berkumpul dengan orang lain. Ada orang-orang yang introvert, ada orang-orang yang tidak mau tersinggung sehingga mereka menarik diri. Daripada kumpul-kumpul nanti bikin masalah, maka mereka lebih baik tidak kumpul. Tapi mereka tidak kumpul ini pun, yang tidak ingin kumpul ini pun kalau dikumpulkan jadi perkumpulan yang tidak ingin kumpul. Iya Pak Gem. Iya. Jadi satu perkumpulan sendiri yang tidak ingin kumpul lah. Itu Betty senang juga ada di kalangan mereka untuk beribadah ya. Nah, Betty sudah mengatakan bahwa ia sangat rindu pulang ke surga untuk bersama dengan Yesus. Coba bayangkan ya, umur berapa? 80 aja sudah sakit semua ya, 90, apalagi 100. Dan ini sudah 102 tapi masih sehat ya. Tapi ia rindu pulang untuk bertemu dengan juru selamatnya. Ia berkata, aku sudah siap berjumpa dengan Yesus. Aku sangat mengasihi dia. Ibu seorang jemaat kami juga berusia 98 tahun. Yang kemarin habis jatuh. Nah, sekarang dia terbaring saja, belum bisa jalan. Dan dia selalu berkata, kapan ya aku dipanggil sama Tuhan Yesus gitu ya. Dia selalu nyanyi, ada satu sobatku yang setia, ya namanya Oma Joni ya. Beliau ini sehat, nggak ada penyakitnya apa-apa, hanya karena pakai sandal tapi nggak tepat dan dia terjatuh. Akhirnya ada tulang yang patah. Just simple begitu saja ya. Maka dari itu ia selalu berkata, aku ini sudah capek, tapi kok belum dipanggil Tuhan. Nah, sama seperti Betty ini yang 102 tahun dan dia rindu pulang ke surga bersama Yesus. Tapi belum waktunya. Kembali pada Alkitab, Rasul Paulus berkata bahwa ia lebih suka, kita baca ayat 2 Korintus 5 ayat 8 ya. 2 Korintus 5 ayat 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ya, karena tubuh yang fana ini kalau sudah usianya lanjut tentu sudah tidak nyaman lagi ya. Sudah ada masalah-masalah, yang kakinya cekot-cekot lah, yang jarinya sakit lah, dan sebagainya. Dan itu menyebabkan tidak bisa hidup dengan nyaman. Nah, lebih baik pulang ke surga. Kan maksud hati seperti itu. Namun, ia tahu bahwa Allah memberinya tugas untuk menguatkan orang-orang percaya di banyak gereja. Kita baca Filipi 1 ayat 23 dan 24. Filipi 1 ayat 23 dan 24. Filipi 1 ayat 23 dan 24. Filipi 1 ayat 23. Filipi 1 ayat 23. Demikian punya firman Tuhan. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Amin. Jadi demikian juga Paulus ya.
Kenapa? Karena ia tahu Tuhan memberi tugas untuk menguatkan orang-orang percaya di banyak gereja ya. Harus melayani Tuhan sampai waktunya Tuhan. Jadi ia terus melayani dan hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidupnya itu karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7 kita baca. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Paulus tetap siap sedia dan terus melayani di bawah tuntunan Allah. Maka pada hari ini ya, berapapun usia Anda dan apapun tahap kehidupan Anda ya, mari kita meminta Allah agar menjadikan hati kita rindu untuk berkenan kepada Kristus. Dan selalu siap sedia. Betty selalu siap. Kelak jika ia tidak lagi siap, itu karena dirinya sudah bertemu muka dengan Yesus dalam keabadian. Nah, kita diharapkan selalu siap untuk melayani Kristus ya. Hari ini bagaimana Anda dapat selalu siap menjawab panggilan Allah untuk melayaninya? Bagaimana Anda memastikan bahwa Anda itu siap dipanggil Allah pulang ke surga? Nah, ini masalahnya ya. Siap atau tidak siap? Ayat yang luar biasa ya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita melihat ya dunia di sekitar kita ini ya kita lebih baik pulang ke rumah Papa. Semua yang dilihat dialami ini semuanya nggak ada yang baik ya. Benar. Jadi setiap kita melihat dunia ini, apa yang bisa membahagiakan kita? Mungkin bahagia sesaat ya. iya. Kita bosan, kita akan naik ke gunung, ke pantai, hanya refreshing sejenak saja. Tetapi untuk selanjutnya kita menghadapi masalah persoalan yang diizinkan terjadi oleh Allah dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita dapat melayani satu dengan yang lain ya. Apakah di rumah tangga kita, ataukah di lingkungan RT kita, ataukah di gereja kita, dimanapun kita berada, kita harus siap melayani Tuhan ya. Yang terberat yaitu melayani keluarga. Karena orang-orang itu melihat perilaku kita, ya bener nggak ya? Iya. Selamat pagi Bu Tiar, Pak Salmon, Patrick, selamat pagi. Selamat pagi Bu Esterlin, Pak Wong, selamat pagi. Melayani keluarga itu tidak mudah. Apalagi keluarga besar ya. Mereka mungkin juga kepercayaannya, agamanya lain-lain ya. Dan di situ kita harus melayani menjadi terang Kristus. Gak mudah karena siapa kamu ini? Siapa kamu ini kok berkhotbah? Nah, tetapi kita harus selalu siap sedia untuk melakukannya. Kita harus selalu siap sedia ketika kita diutus sebagai pemberita kabar baik. Jadi pagi hari ini mungkin kita sudah lelah ya hidup di dunia ini bagi yang sudah usia lanjut. Seperti Ibu Betty tadi ataupun Oma Joni ya. Selalu berkata kapan ya aku ini dipanggil pulang. Ya kita berkata, oh masih ada tugas di bumi ini untuk mendoakan anak, menantu dan cucu. Ya tentunya kalau sudah usianya sudah lanjut sekali 90 lebih, 100 lebih, ya yang dapat dilakukan ya mendoakan orang lain, mungkin menasehati orang lain. Nah itu kalau belum pikun ya. Kalau sudah pikun, sudah demensia, ya sudah tinggal menunggu hari. Tapi itu pun panjang ya, panjang sekali.
ya dalam kehidupan kita. Selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera. Maka dari itu kalau kita kilas balik kehidupan kita, sudahkah kita melayani Tuhan ya? Sudahkah dalam hidup ini kita belajar untuk melayani Tuhan? Belajar melayani Tuhan itu apa? Ya melayani sesama manusia, mengasihi sesama manusia, belajar untuk menuntun mereka dalam kebenaran Alkitab. Sudahkah Anda paham tentang isi Alkitab? Tentunya kalau kita belajar firman ya, seperti Anda yang setiap pagi mendengarkan renungan ini, tentu hasanah hati itu bertambah ya. Hasanah pengetahuannya bertambah. Oh, harus begitu dan begini ya. Jadi walaupun kita berusia lanjut, tetaplah dekat dengan Tuhan dan menjalankan hidup yang berkenan kepada Allah. Nah, bagaimana hidup yang berkenan? Ya, tentu hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Maka dari itu dikatakan bahwa firman Tuhan itulah yang akan menguduskan kita. Firman Tuhan itulah yang akan membuat kita ini berjalan di relnya Tuhan. Firman Tuhan itu yang menyebabkan kita ini tidak menyeleweng ke kanan dan ke kiri. Tetapi kalau kita tidak mengerti isi Alkitab, kita tidak mau tahu tentang kebenaran, ya kita masih jauh dari hidup yang berkenan kepada Allah, walaupun kita ini orangnya baik ya. Belum tentu orang baik itu benar. Ayo kita selalu siap sedia ketika diutus Tuhan ya. Diutus kemanapun untuk menjadi berkat. Amin. Hari-hari ini hari-hari yang sulit memang ya. Ekonomi sedang diuji, pekerjaan sedang diuji, pelayanan pun juga sedang diuji ya. Jangan dikira kalau kita melayani terus kita boleh hidup di luar Tuhan. Tidak. Kita kalau melayani Tuhan dicek hidupmu ini berkenan apa enggak. Memang enggak 100% berkenan ya. Tetapi kita hari demi hari itu diperbaharui agar menjadi lebih berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita ditegur, kita dinasehati, harus kita dengarkan. Sehingga kita mencapai titik atau fokus tujuan hidup kita, yaitu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya layakkan kami untuk Kau pakai kami sebagai pelayan-Mu, untuk tetap kami layani umat-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami memperoleh semua yang sesuai dengan yang kami lakukan, baik maupun jahat. Disitulah Engkau tetap menuntun, membimbing kami agar kami bisa melayani Engkau lebih lagi. Kuatkan dan teguhkan hati kami, karena dunia ini makin hari makin jahat, sehingga Engkau berikan kekuatan, memberikan hikmat bagi kami untuk kami dapat lebih lagi melayani pekerjaan-Mu ini, melayani Engkau lebih lagi, karena Engkau sudah membimbing kami, memberkati kami untuk kami mampu melayani pekerjaan-Mu ini lebih baik lagi. Makasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa, terima kasih untuk panggilan-Mu. Biarlah kami selalu siap sedia menjawab semua panggilan-Mu untuk melayani Tuhan. Amin. Tuhan, sehingga ketika kita siap untuk pergi ke surga, maka hidup kami ini telah lebih dulu berkenan kepada Tuhan, supaya kami dapat diterima di kemah keabadian bertemu dengan Yesus. Terima kasih Engkau memberi kami
kehormatan untuk melayani pekerjaanmu di ladang misi, di pendalaman Alkitab, di pelayanan anak, pelayanan semua orang, dan supaya kami dapat teguh berjalan sesuai kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, seperti Rasul Paulus yang berkata ia lebih suka hidup bersama Kristus, tetapi ketika ia masih ada di dunia, ia lebih senang bekerja untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberi kami kekuatan, kemampuan untuk tetap bekerja di ladang Tuhan. Karena hidup kami bukan karena melihat, tetapi kami percaya bahwa akan banyak orang mengaku Yesus Kristus, yaitu Yesus Kristus, yaitu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih yang pagi ini sudah bergabung, juga nanti siang, nanti malam yang tidak secara langsung. Terima kasih semua Bapak Ibu yang bergabung hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Amin, 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 amin.